kesehatan ya ketika sudah menjadi satu ranah kebijakan ya, tidak ditunjang dengan edukasi yang memadai ya kontroversi. Untuk orang-orang yang lansia. Tapi nyatanya pendataannya pun sudah tidak sesuai dengan lapangan, tidak ada pendataan ulang. Terus kedua, lansia itu kan mestinya programnya sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang sudah tua. Nah, nyatanya lagi-lagi makanan yang diberikan itu tidak sesuai dengan orang-orang yang mestinya membutuhkan gizi, sesuai dengan kebutuhan orang-orang lansia. Bukan itu juga, awal-awal kalau di daerah kampung saya itu hanya bulan pertama, bulan kedua itu selalu ada dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada orang masyarakat atau kumpulan orang-orang lansia tersebut. Beranjak ke sini sudah tidak ada. Jadi sebenarnya yang paling penting selain pemeriksaan adalah edukasi dari ketika pemeriksaan itu terjadi. Jadi arah program pemerintah itu tidak hanya pada bantuan sosial berupa alat maupun uang secara fisik, ya, harusnya juga pada tataran seminar, KRR, kondisi kesehatan reproduksi remaja misal, sampai pada skup-skup yang paling kecil yaitu misal Karang Taruna dan lain sebagainya. Harusnya dan ini kan memang menjadi satu peluang lah, satu kesempatan untuk menghidupkan gerakan semacam itu. Dan memang kasus COVID ini adalah sebagai satu potret sebenarnya. Ini bukan berarti kita mengecilkan kinerja tenaga medis yang sangat luar biasa sibuk ya. Tapi potret berkorban lah ya. Potret di mana misal ketika kebijakan itu dari pemerintah ya itu berganti-ganti ya. Saya nggak ngerti ya apakah rekomendasinya juga berganti-ganti ya. Itu menunjukkan bahwa potret kesehatan kita itu masih bermasalah ya, suka maupun terpaksa untuk mengakuinya. Nyatanya seperti itu kan. Kenyataannya semacam itu. Kita dulu pakai scuba nggak boleh, boleh awalnya boleh terus nggak boleh, terus apalagi banyak kebijakan-kebijakan yang dulu terus kemudian berkaitan dengan masker harus berapa lapis, ratusan itu. Terus banyaklah dulu awal-awal kebijakan-kebijakan COVID ya, dari rapid test ke rapid antigen. Padahal dua-duanya itu kita nggak tahu tingkat keakuratannya gimana. Tapi dalam proses sampai saat ini kira-kira apakah di negara lain itu juga mengalami hal yang sama seperti Indonesia gitu loh, atau hanya ada beberapa saja atau cuma Indonesia saja gitu loh? Kita nggak tahu. Kalau kita ikuti sosial media mungkin ada yang sudah normal sekali. Contoh? Ya kayak misal di Cina misalnya. Benar normal. Normal. Ya, tingkat kewaspadaannya kita nggak tahu. Tapi kalau Jepang ini katanya dia malah tidak dimasuki, tidak ada COVID. Iya, apakah itu benar? Ada datanya kan dulu awal-awal kena COVID, tapi sekarang normal. Maksudnya saudara saya sekarang ada di Jepang. Ya itu normal itu. Kok sombongnya saudara kita Jepang? Iyalah, Jepang enggak apa-apa. Itu teman saya itu di Jepang. TKI lagi. Itu normal dia berkegiatan seperti biasa. Ya mungkin ada protokol COVID, misal ada ketika orang dari luar negeri datang ke Indonesia. Bahkan ketika diterapkan jam malam di Inggris ya, di Belanda atau Inggris itu mereka demo. Oh iya jelas itu. Ini nggak tahu apakah mereka yang tidak sadar kesehatan atau memang kita yang terlalu sadar kesehatan ya, atau mereka yang lebih paham tentang kesehatan, atau kumpulan orang ngeyel. Ya, iya makanya nggak sadar kesehatan ngeyel. Angel. Makanya kesehatan ya ketika sudah menjadi satu ranah kebijakan ya, tidak ditunjang dengan edukasi yang memadai ya kontroversi. Kemudian banyaknya informasi yang membanjiri, apalagi sifatnya instruktif, harus ditaati. Ikuti. Orang desa makan apa saya? Kantin ya misal sekarang bicara bisnis ya. Adanya pandemi PSBB ya dan lain sebagainya, sekolah libur pegawai kantin parah. Saya kemarin dapat catatannya fakultas setiap universitas di Indonesia, berapa banyak universitas di Indonesia, berapa banyak fakultas di Indonesia, berapa banyak kantin SMA,
itu bagaimana? Curhatan ya kita, kalau kita kemukakan ya pedih-pedih lah. Oh, pedih, terlukai, Sepi. sepi sunyi. Kantinnya sepi sunyi. Begitu pula dengan pemasukannya sepi sunyi. Kecuali ekspedisi. Iya, ekspedisi berjalan aja. Jadi ada dulu awal-awal pandemi di Jombang. Ini isu ya, saya nggak tahu, coba dikonfirmasi. Tapi kata bapak saya ada orang yang bunuh diri karena dipecat. Iyalah, menanggung malu bisa jadi. Karena cekcok sama istrinya, akhirnya dia bunuh diri karena awal-awal pandemi dulu, bulan-bulan Maret April itu. Nah, kalau gitu ini aja, kita pelan-pelan kan sudah jelaskan arah pembicaraan kita dalam rangka anniversary pandemi. Kita memahami pandemi sebagai satu upaya untuk memahami diri lah, melakukan penelitian mengenai diri dengan pendekatan kesehatan. Nah, untuk itu apa sih hal yang paling sederhana, hal yang paling mendasar kalau kita berbicara mengenai kesehatan, dan hal yang ilmunya itu pasti kita butuhkan. Maksudnya ilmunya pasti kita butuhkan. Jadi kita tidak dalam satu taraf pembahasan diskusi saja, melainkan ilmu itu pasti diterapkan gitu loh. Apa hal yang paling mendasar dari kesehatan, dan itu wajib lah hukumnya. Ya, memahami struktur tubuh pertama dan fungsinya. Nah, ketika ada malfungsi berarti ada sesuatu yang tidak beres. Nah, sebab ketidaksehatan itu karena ada malfungsi dari tubuh atau malfungsi dari rangkaian kinerja tubuh ya, fungsi-fungsi organ dan lain sebagainya. Itu kalau kamu ingin paham bahwa saya nggak sehat dimulai dari mana ini? Oh, guluku tangangan, berarti ada malfungsi di leher kan. Saya nggak sehat karena kerja saya 24 jam, gajinya sedikit. Ada dari pikiran, psikosomatis gitu. Mana psikosomatis nanti mempengaruhi hormon, kinerja hormon. Saya bukan ahli dokter. Tapi saya ngomong kayak gini tuh karena saya sedikit banyak membaca. Sedikit banyak membaca itu bertentangan sekali. Sedikit banyak membaca, banyak atau sedikit? Pengetahuan saya tentang ini tuh sedikit-sedikit ya. Sedikit semakin banyak. Sedikit-sedikit, dan banyaknya itu saya banyak omong aja, sok tahu gitu. Tadi kembali struktur tubuh ya. Struktur tubuh. Ya, oke. Struktur tubuh, kemudian fungsi. Ya, rangkaian struktur tubuh, terus fungsi dari masing-masing struktur tubuh itu, organ tubuh dan lain sebagainya. Kalau dalam istilah ketika ada malfungsinya, istilah kedokteran itu anatomi ya, sama fisiologi ya. Anatomi tubuh. Terus fisiologi ya, berhubungan ya, fungsi fisik itu ya. Yang berhubungan dengan ya situlah, saya takut kalau bicara istilah ini. Yang penting kan konsepnya kita paham gitu ya. Nah itu. Nah, maksudnya konten kita kali ini itu kan ingin mengarahkan kita pada masa-masa pandemi itu, ayo sama-sama belajar tentang kesehatan, dimulai dari apa yang paling jujur dari diri kita. Itu maksudnya paling dekat dengan kita. Kita logikakan, kita cari pelan-pelan pakai Mbak Google dan lain sebagainya. Kita berhak untuk belajar kedokteran kan? Wajib itu. Maksudnya tidak kedokteran ya, kesehatan kan? Nah, dokter kan istilah Belanda namanya. Kesehatan menuju pada keprofesian. Nah, apa yang kita peroleh juga bukan satu kebenaran yang final. Bukan. Penggalian data kesementaraan kita kan, sementara itu kita peroleh gitu. Anatomi, fisiologi. Nah, kalau berbicara mengenai struktur tubuh itu ada berapa kira-kira, Mas? Struktur tubuh ya, dari kepala ada berapa tuh? Pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, gak bener ya. Pertama serius ini kesehatan. Iya, jadi kesehatan tubuh ya. Kesehatan tubuh berarti kan kita mempelajari pertama sebelum kita ada dua sebenarnya. Ini logika saya, logika bodoh saya ya. Logika bodoh, bertentang lagi. Iya, memang logika saya itu bodoh. Logika ya semua lah pokoknya. Ini konsepnya ya terus ya, oke. Logika cerdas saya. Nah. Gini ya, rasa sakit itu kan karena adanya terlukai. Iya, oleh perempuan. Ya enggak lah ya. Enggak pernah terlukai gitu. Rasa sakit itu kan karena
sakit itu kan karena ada satu sing melingsi, sesuatu yang melingsi, menyimpang. Dari garis ordernya. Itu bisa karena benturan dari luar, ya, rangsangan dari luar. Itu juga bisa karena adanya sistem jaringan di dalam organ, ya, tidak berjalan, terhambat, tersumbat karena ada sesuatu yang berlarut-larut menumpuk. Itu. Berarti kan ini tubuh ini. Tubuh ada sesuatu yang dari luar yang bisa mempengaruhi eksternal luar. Berarti hubungannya sama gizi dan nutrisi. Ya. Dan ada sesuatu yang berhubungan dengan dalam, berhubungan dengan struktur tubuh, organ, jaringan, sel, terus sistem jaringan, ya, sistem organ, sistem hormon, sistem saraf, misalnya. Ya pelan-pelan dulu. Yes. Nah, ini kan sebenarnya pembahasannya banyak. Yang unsur di luar kita tahu tadi, Mas Irwan bilang nutrisi, gizi, apa gitu. Yang internal atau dalam ada sel, jaringan, sistem jaringan itu kan. Nah, karena ini satu gambaran yang luas sebenarnya, maka porsinya yang lebih penting yang mana dulu. Kita tahu sama-sama penting lah, tapi lebih enaknya untuk dipahami yang mana dulu. Yang paling dekat dengan diri kita, ya, tubuh kita. Dalam berarti ya. Tubuh. Ya, sudah saya sepakat karena kalau sudah berbicara gizi saya sudah tahu. Oh, enak. Pasti banyak kurangnya karena kurang gizinya ya. Iya. Lebih baik saya sadar diri. Dari pandemi kan banyak orang tidak punya uang. Ada satu upaya tirakan dadaan. Caranya bagaimana memahami aspek-aspek di dalam diri itu. Iya, berarti ini adalah podcast, disebut podcast ya. Ini adalah salah satu video yang nantinya akan continue ya, berkelanjutan sampai sesi yang mungkin berbelas-belas sesi hanya membicarakan tentang kesehatan. Setuju. Awalnya kesehatan, mungkin diawali dengan debat tentang satu yang mendasar, yaitu organ kedirian kita. Ya, kedirian kita. Bisa jadi awal kehidupan apa biologi. Iya, biologi lah. Tentang sel. Kan apa ya pada menarik dari biologi? Selain reproduksi. Astagfirullah. Enggak. Dalam satu tinjauan pengetahuan reproduksi itu suatu upaya pemberadaban loh. Iya. Dan itu sangat penting. Iyalah, kan ngomongin nikah nih. Pengen dah. Ya enggak lah. Jangan dasarin nikah karena pengen, karena ibadah. Apa sih? Ayo lanjut tadi. Internal ada jaringan, sistem jaringan, ada sel yang paling sederhana dan susunan terkecil. Oh gini, berarti kita mulai dari pembelajaran tentang diri ya. Nah, diri kita ini terdiri dari apa saja? Yang paling kecil menurutmu? Apa? Ya sel di mana-mana. Dalam aspek kesehatan, biologi, sel. Ya maksudnya untuk mempelajari kesehatan kita harus tahu diri kita kan. Nah, struktur tubuh kita yang paling kecil adalah sel. Kalau yang hidup loh ya. Yang hidup dan bisa melakukan fungsi organnya ya sel. Gimana letak sel? Sel ya yang menyusun tubuh kita ini sel. Semua berarti ya. Kepala, pundak, lutut, kaki seperti ada. Ada selnya, setiap sel itu kan dia penyusun tubuh yang paling kecil lah intinya. Dia itu benda hidup yang paling kecil di dalam tubuh kita. Sing menyusun kulit dan lain sebagainya, pokoknya menyusun tubuh kita. Kalau itu bahasa biologi, kalau bahasa fisika ya atom. Tapi itu kan benda mati atom itu. Lah, berbicara sel, berarti sel kan semuanya ada ya. Sel juga punya tubuh. Bukan sel Dragon Ball kan? Ya sel Dragon Ball aslinya gue mau. Oh iya, dia kan bisa beranak pinak dan banyak kan. Tapi bukan itulah ya. Ya sel kan banyak di kaki di semuanya lah, karena dia meliputi segala tatanan tubuh kita. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memahami cara hidup sel ini gitu loh? Iya, kita membaca buku, karena kalau mau kita pelajari ya kita beli mikroskop terus meneliti sendiri. Iya, diambil sampel di sini misalnya, di apa biasanya mulut atau di mana, diambil, cari apa hasilnya sel yang paling kecil itu kayak gimana. Nah itu punya organ dalam diri sel namanya organel. Berarti sel itu masih ada organnya, organnya. Ada jaringannya.
ada sistem jaringannya. Apa saja itu? Banyak organ-organ sel itu ada sentriol, ada lisosom, ribosom, ada sitoplasma, ada nukleus, terus ada dinding sel, terus ada apa retikulum, jenis-jenis endoplasma. Ya ini SMA-nya IPA, saya IPS. Iya, kayak gitu pengetahuan umum, bukan tidak hanya dokter yang memahami semuanya. Rakyat SMA sudah bisa yang membaca buku itu. Saya agak lupa soalnya. Nah, oke, berarti menariknya gini, kalau kita mempelajari kedokteran di sisi yang paling sederhana yang diri kita ini kan jaga diri ya, kita belajar tentang sel, ya kita pelajari. Tapi nanti setelah sel kita pelajari tentang sistem sel. Akhirnya sangat lama, tapi oke, nggak apa-apa. Yang penting kita ada informasi baru lah. Daripada kita membuat orang lain sebagai objek penelitian, lebih baik diri kita sendiri lah, dan bukan kelinci percobaan tadi. Ya nanti kita bahas sekedarnya di pertemuan selanjutnya gitu. Kalau gitu, ini saja. Apa yang mantik kita bahwa sel ini punya satu dampak atau satu porsi ya yang sangat penting bagi diri kita. Kalau misalnya sakit jangan itu sel itu bagaimana kondisinya? Nah, aku nggak tahu. Ya makanya kita cari tahu nanti. Oh seperti itu ya. Sel ini kan punya fungsinya ya, fungsinya ketika sel kita hidup ya, maka kita akan tumbuh ya, merangsang. Ini ketika sel kita mati ya, tubuh kita pasti akan mati. Kita hidup karena ada aktivitas sel di dalamnya. Misalkan sel semua itu mati ya kita nggak ada. Nah makanya ada masyarakat diri kita. Masyarakat diri kita itu adalah sel, kelompok-kelompok sel ya. Terus sel nanti melembaga menjadi jaringan. Ada kampung-kampung sel ini. Di kampung-kampung sel jaringannya ya. Taruna sel yang pasti bukan Telkomsel. Iya, sudah. Jaringan sel. Setelah itu dia bersekutu menjadi satu bentuk organ. Sistem jaringan, setelah sistem jaringan, sistem organ. Gitu. Panjang sebenarnya kalau gitu ya, panjang sekali pembahasan sel ini. Iya. Misal sistem hormon itu melibatkan jaringan apa saja. Enggak. Maaf. Maksudnya kalau dalam logikanya sistem organ ya, misal itu sistem organ itu melibatkan organ apa saja. Organ vital apa? Kalau sistem hormon itu diproduksi di kelenjar pituitari ya, itu di mana itu? Di sini pokoknya di kepala lah. Terus habis itu ada sistem ya, nggak hanya di situ ya, itu organ di situ nanti juga terlibat di organ di dada, mungkin juga ada sistem hormon yang mengatur tentang apa pertumbuhan atau tentang kalau di dekat kemaluan misal ada yang mengatur tentang hormon reproduksi misalnya. Saya nggak tahu, nanti kita cari tahu Pak. Sama-sama kita belajar tentang kedokteran. Setelah belajar kedokteran kita belajar tentang fisika, apalagi kita menjadi alamat apa ini. Waduh, astagfirullah, terlalu berat itu. Beliau itu sudah pada makamnya. Sudahlah, kita yang seperti ini aja, yang penting punya satu semangat, punya niatan untuk terus belajar, itu sudah cukup itu. Iya, masih ada waktu untuk ngopi, sudah. Nah itu kita mempelajari keunikan. Nah seringkali kita membicarakan diri tapi kita tidak mengalfatihai sel-sel dari diri kita. Itu ya sangat-sangat penting. Alfatihai sel. Khususan ilah sel dalam diri saya. Lalu Fatihah. Wah, nggak kepikiran saya itu. Biasanya berkata tangan kita. Biasanya yang disebut sudah sistem ini kan bukan organ, ini apa? Sistem itu apa? Rangka sudah berkata sel kita misal. Berarti nanti kayak contoh ya seperti tentang apa yang dilakukannya ketika kita hidup dulu. Yang berbicara itu sel ya. Mungkin ya. Bisa enggak sel diajak koalisi atau afiliasi gitu ya? Makanya sehat tidaknya sel kita itu tergantung kita memperlakukan sel kita. Seperti
Ya karo lah dia digolek bareng-bareng Iya, dina. berarti pembahasan selanjutnya mengenai sel. Susunan terendah itu sel dalam diri kita. Nanti ada batas-batas yang kita diskusikan dan ada batas-batas yang kita tidak diskusikan karena kita bukan seorang expert ya. Iya. Tidak mungkin kita masuk dalam lana-lana yang bersifat laborat atau yang lebih teknis daripada itu. Tapi ini juga menjadi satu hal yang bahaya loh Mas. Kalau kiranya kita semua kita pelajari, kesehatan kita pelajari, akhirnya kita bisa menjaga diri kita sendiri, ya kan? Minimal lah kita tahu hal-hal yang dibutuhkan oleh diri kita. Lalu kita belajar hal lain yang pada akhirnya karena banyak yang kita pelajari kita bisa menanggulangi segala kebutuhan diri kita secara mandiri. Lalu kita tidak butuh istri nanti, wah bahaya sekali nih. Tidak butuh dokter, tidak butuh. Lah orang yang sehat itu butuh istri. Iya. Nanti diskusinya sampai di situ. Oh siap. Bagaimana itu pola perkembangan sel itu sehat sehingga memacu hormon reproduksi kita. Kenapa harus reproduksi lah? Untuk tertarik dengan sesamanya. Jadi anak sing disebut sebagai apa? Hormon coklat itu mengandung apa? Sing memacu hormon adrenalin kita mungkin ya. Akhirnya tertarik dengan sesama jenis. Libido naik. Libido itu tidak apa-apa, bebasnya tidak apa-apa, jangan libido yang lain dulu lah. Kayak gitu. Jadi gimana ini sudah tahu? Iya, jadi ngono lah. Intinya kita mau diskusi tentang kesehatan. Nah, diskusi kesehatan kita kemas dalam tema YouTube yang berjudul penelitian diri. Nanti dari kesehatan kan, mungkin bayangan kita ke depannya kalau kita mau muluk-muluk ya. Bismillah. Dari sel sampai nanti bicara tentang masyarakat. Siap. Masyarakat itu juga ada kesehatannya. Sosiologi itu juga sains maksudnya gitu. Gini aja, iya memang sangat menarik ini. Dalam arti kalau kita berbicara bukan hanya kesehatan ya, tapi kita juga berbicara mengenai filsafat, kita berbicara mengenai tasawuf dan lain-lain. Itu maksudnya tubuh itu selalu dijadikan satu bentuk analogi ya. Seperti akal itu perdana menteri kan seperti itu ya. Kesehatan pun juga ada ternyata ya kan. Ya, ini cocok sekali mengenai penelitian diri. Yang pasti bahwa apapun yang kita bahas yang jadi objek adalah kedirian kita. Ya kita juga nanti pasti akan berdebat tentang teori-teori dasar ya. Misalnya tentang sel itu apa itu dan lain sebagainya. Ya kita baca, kita searching. Jadi kita bukan seorang yang pembaca yang baik ya. Belum baik lah. Terus ya kalau misalnya kita diskusi ya nanti kita pakai HP, kita searching, kita debatkan datanya. Bagus. Dan apa yang kita simpulkan bukan menjadi satu hal yang final ya. Bisa ada masukan lain dari teman-teman di kolom komentar atau apa ya kita refleksikan bersama. Ya sejauh data yang kita akses di internet. Nah kita belajarnya kan embongan, bukan expert di bidang apa, kuliah jurusan apa secara intensif enggak. Kita segini-gini aja. Ikhtiar. Yang penting kalau ditanya anak istri kita tahu besok-besok ya. Iya. Sakit apa? Padahal tidak mau ke dokter, tidak punya uang. Punya uang cuma jangan. Iya kayak ibu saya. Ibu ya. Sejak bapakku aku loro kecil, nyateti obat. Jenenge obatnya apa? Dalam satu buku yang tebel, daftar obat. Ketika anak keluarga sakit, paham. Dia menjadi apoteker. Alasannya apa? Nanti kalau udah tua biar aku kalau sakit gak merepotkan karena berobat itu larang loh. Ngeluh gak sih anak itu baik istri daman itu. Ibu. Iya ibu ya kalau ada yang seperti itu lagi lah ya. Amin. Ya sudah. Dan ini bukan saya kira tapi ini satu upaya yang terus ya karena sudah berapa bulan Mas Dik tidak seperti ini lagi. Nggak tahu. Ya kita pokoknya continue lah. Semangat ya bismillah sebagai satu upaya lah. Nah, nanti mungkin tidak harus dengan aku, tidak harus dengan kamu. Mungkin kamu dengan siapa. Kita melanjutkan tema-tema yang sudah disepakati. Atau kita datangkan pembicara expert untuk misal kita bicara tentang sel dan fungsi organ-organnya gitu aja. Sesuai request kalau minta perempuan bisa kita hadirkan perempuan. Agar lebih semangat. Pembicara. Ya penting jangan di-unboxing. Kita debat di situ supaya kita tahu. Benar. Kalau gitu sudah ya kita
Coba disimpulkan Mas. Apa ya kesimpulannya ya itu tadi. Jadi yang pasti ini dalam rangka penelitian diri ya kan, membahas mengenai kesehatan yang jadi objek penelitian adalah tubuh kita, dan akan kita upayakan untuk membahas secara berkelanjutan sesuai dengan tradisi stigma yang dari awal kita jaga sampai nggak ada sampainya terus sampai kita berkeluarga terus. Ya sampai nanti nanti kata sampai itu nggak ada. Iya, sampai kata sampai itu nggak ada. Puitis sekali. Ya wis mulai. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis.